Yang mau ganggu itu, yang mau merusak itu minggat dari sini. Titik. Saya setuju dengan si Pak Luhut itu. Minggat aja dari sini. Emang kita butuh. Kalian jadi benalu terus menerus, nggak sadar, nggak mau berterima kasih, nggak tahu diri, rai gedek nek cara Jawa itu. Nggak tahu malu lagi. Rapat jalanan, revolusi, berontak, oh picak matamu, tembak dasmu sisan. Wah ini kuliah S2 sama Habib Rizik Syihab. Ya itu bukan kuliah, itu provokasi itu. Itu provokator itu namanya. Habib Rizik itu. Jadi memanfaatkan dalam tanda petik ketidaktahuan masyarakat untuk kepentingan-kepentingan politik yang jelas-jelas ini merusak tatanan, merusak bangsa dan negara. Nah ini kalau orang sudah ngajak berontak itu dari segi aturan hukum negara maupun hukum agama, ya itu sudah pengkhianat, sudah wajib nih Pak Kapolri menangkap Habib Rizik Syihab ini. Kalau dibiarkan nanti kasihan orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang anggota masyarakat yang literaturnya terbatas, terprovokasi, terhasut, ya bisa rusak nanti. Bisa muncul akibat-akibat yang tidak terduga. Meskipun saya itu kalau boleh optimis juga, provokasi Habib Rizik Syihab itu nggak laku sekarang. Lalu kemarin juga dia dan DKK bikin reuni 212 juga nggak ada yang datang. Ya kemarin itu didengar orang kan karena orang mayoritas masyarakat berprasangka bahwa mereka para Habib itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang kan sudah ketahuan bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka nggak ada yang nurut lagi. Yang nurut yang kelompok-kelompok fanatik itu yang sedikit sekali itu, 1% lah paling. Yang oleh teman-teman disebut budak para Habib itu. Ya kan? Siapa itu si Bahar Smith anak buahnya Habib Bahar As-Sumait, ya toh? Yang tukang teriak-teriak itu juga provokasi macam-macam juga sudah nggak ada yang dengar. Ya, perang revolusi pedang kayak Bahar Smith itu. Padahal dia sebenarnya ketakutan aja. Oh tes DNA aja nggak berani, kok mau perang gimana? Jadi ya perilaku para Habib ini menurut saya memang harus didisiplinkan oleh negara. Gitu. Yang satu kasar-kasar gitu kayak Habib Rizik, kayak Habib Bahar gitu. Berontak terus menghasut masyarakat, warga negara untuk membenci pemerintah. Yang satu lembut halus NKRI harga mati tapi tidak pernah berani bilang Bhinneka Tunggal Ika Pancasila harga mati, sambil memalsu kuburan, sambil memalsu sejarah. Diponegoro jadi Habib, Wali Songo jadi Habib, apa-apaan itu kacau balau. Jadi menurut saya sudah saatnya pemerintah itu bersikap tegas, keras. Percayalah, bangsa Nusantara, ras-ras selain ras Yaman itu mendukung pemerintah, bersikap tegas terhadap kelompok itu. Nah ini di Indonesia mau bikin rusak ini. Jadi menurut saya pemerintah itu nggak bisa main-main lah. Saya kan udah teriak-teriak ini udah capek, udah 3 tahun lebih. Mereka terus-menerus kelompok itu terus-menerus dalam tanda petik itu memusuhi Pancasila loh, Bung. Melipir atau blujur apa gue? Terang-terangan atau tidak terang-terangan, mereka itu memusuhi Pancasila kok. Mereka itu menganggap Pancasila itu bukan final kok. Ya NKRI harga mati, tapi kan bisa NKRI bersyariah, NKRI khilafah, NKRI apa. Tuh. Dan juga yang ganas-ganas dari kelompok Salafi Wahabi kayak Bahasa Lama itu kan juga imigran Yaman juga. Nah pemerintah itu harus bersikap tegas. Harus bersikap tegas. Kapan lagi ini ganggu terus masalahnya sepanjang sejarah ini. Dari segi hukum nasional maupun hukum negara maupun hukum agama Islam yang saya anut. Itu nggak benar ngajari rakyat untuk membenci pemimpinnya, itu nggak benar. Itu bugot itu. Bugot itu hukumannya mati loh. Hukum pancung loh. Menurut hukum Islam klasik. Iya bahwa semua pemerintah juga ada kekeliruan, ada kekurangan. Ya iya, jelas. Bahwa pemerintah yang berkuasa belum tentu itu adalah pilihan kita. Ya kalau sudah berkuasa, sudah ditetapkan secara demokratis, kita sudah memilih one man, one vote, ya gimana lagi, kita harus terima, harus sami'na wa ata'na. Sepanjang pemerintah tidak melarang kita untuk sholat 5 waktu, kan gitu aja. Kita dukung yang baik-baik, tapi jangan suruh, ayo berontak, ayo revolusi. Apa itu? Memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat bawah, untuk kalian jadikan gedibal, untuk kalian jadikan, apa gue jenenge? Korban, martil.
Jangan tanamkan kebencian di hati masyarakat kepada pemerintah yang sedang bertugas, pemerintah yang terpilih secara demokratis. Nah, ini kan soal kalah kontestasi politik aja ini. Ya aturan dibikin bersama. Nah kalau ada masalah ya dibawa ke ranah hukum, ke jalur yang benar, formal, jangan turun ke jalan, rapat jalanan, revolusi, berontak, oh picek matamu, tembak gasmu sisan. Negara ini siapa ini? Atau rusak ngono iki. Kalian itu baru 3-4 generasi datang ke sini, itu pun dalam rangka menjajah, ikut menjajah bangsa ini. Karena belas kasihan Kiai Wahab Hasbullah saja kan. Kalian itu tidak dideportasi oleh Bung Karno. Kalian jangan bawa-bawa Islam sontoloyo seperti ini di Indonesia. Bangsa Nusantara itu lebih paham mengenai Islam, lebih paham mengenai negaranya. Kalian jangan sok, kata Gus Yahya ketum PBNU dulu. Jangan sok di sini itu. Kalian tuh tamu jadi makmum dan macam-macam. Boro-boro berterima kasih, malah bikin gara-gara terus-menerus. Enggak usah menghina leluhur bangsa Nusantara. Leluhur bangsa Nusantara jelas jaya, punya Sriwijaya, punya Majapahit, punya Demak, punya Mataram, punya Cirebon, punya Ternate, punya Tidore, punya Papua, punya Samudra Pasai. Kalian punya apa leluhur? Kalian punya apa? Enggak punya apa-apa kecuali cuma nebeng, nempel. Kalau udah menyangkut bangsa dan negara, saya ngamuk saya. Ya karena cara saya menjaga agama saya itu adalah menjaga bangsa dan negara saya. Kalau bangsa dan negara saya rusak, agama saya juga rusak. Gimana sih? Jangan sok merasa pahlawan. Mengajarkan budaya-budaya konyol, musik konyol. Apa itu majelis sholawat konyol seperti itu. Tak tutun tak tung bleng, tak tutun tak bung bluk. Ya goblok nih caranya kayak gitu. Itu musik yang bikin goblok kayak gitu. Meledek-ledek tradisi Nusantara yang jauh lebih canggih, lebih hebat. Nah, apa hebatnya? Tak tutun tak tung bleng. Itu alatnya musik itu ya, tinggal beleh kambing, kulitnya diambil, di PP, kasih bulatan, taleni, gebuki, rampung. Coba bikin kerawitan apa bisa? Leluhur mereka enggak, leluhur kita, leluhur bangsa Nusantara bikin kerawitan. Ya dah? Dari logam, Bung, bukan dari kulit. Ya dari kulit juga kita bikin, kan ada selawatan juga ada. Tapi juga yang dari logam keren kita. Kita punya Erlangga, kita punya macam-macam. Lalu leluhur mereka itu upload grup itu apa? Yuya, nasihatnya Firman. Di mana-mana nempel. Mencangkok, nasab dicangkokkan, politik cangkok, mengklaim berjasa, nggak ada jasanya sama sekali. Jadi tinggal tunggu aja Pak Kapolri sikap tegasnya. Negara mengambil sikap yang tegas, jelas. Nggak ada kompromi lagi. Dan yakinlah, 99% warga bangsa, putra-putri Nusantara, membela, mendukung tindakan-tindakan tegas, terukur dari pemerintah. Kalau sudah menyangkut harkat dan markat, harkat dan martabat bangsa dan negara ini, menyangkut Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, 99,99% putra-putri bangsa Nusantara berada di pihak pemerintah. Mau pilihan capresnya berbeda-beda, kalau sudah menyangkut ini, nggak ada tawaran lagi. 0,1% aja itu biangsat yang mau merusak negara ini, yang mau ganti Pancasila, yang mau menghapus Bhinneka Tunggal Ika, yang mau dirinya dan kelompoknya di atas kelompok yang lain, yang tidak mau kesetaraan. Cuma 0,1%. Udah disepakati sejak tahun 45 bahwa kita NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, udah titik. Yang mau ganggu itu, yang mau merusak itu, minggat dari sini. Titik. Saya setuju dengan si Pak Luhut itu. Minggat aja dari sini. Emang kita butuh? Kalian jadi benalu terus-menerus, nggak sadar, nggak mau berterima kasih, nggak tahu diri, rai gedek nek cara Jawa itu. Nggak tahu malu lagi. Untuk bangsa dan negara, sudah berkali-kali saya bilang, sesenti pun saya tidak akan mundur. Paham? Ini karena ini keyakinan saya, ini keimanan saya sebagai anggota Nahdlatul Ulama kultural. Jadi tidak ada kompromi bagi para pemberontak, bagi orang yang terus-menerus memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintah. Ya sama aja kan perilakunya sama dengan kolonialisme Belanda dulu, yang menjelek-jelekan, memburuk-burukan leluhur-leluhur bangsa Nusantara seperti Amangkurat Agung yang diburuk-burukan, yang di ini. Itu. Ya sebagaimana diingatkan oleh
KBN Nusantara itu. Dan yang lain-lain. Ya ras keturunan imigran Yaman itu, termasuk Habib Rizik Syihab dan lain-lain. Itu kan nggak punya jasa apapun terhadap Indonesia ini, terhadap keindonesiaan itu nggak punya jasa apapun. Mereka main klaim dan main cantol aja. Coba telusuri jejaknya. Mereka itu punya jasa terhadap Ratu Wilhelmina, jelas itu. Karena komunitas imigran Yaman pada waktu itu didatangkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, kemudian diberi pangkat kapitan Arab, kemudian dieksploitasi, klaim mereka sebagai keturunan Nabi yang hari ini sudah batal menurut kajian tesis Kiai Imad dan kajian hasil tes DNA yang dilakukan oleh Mas Dr. Sugeng Sugiharto dan yang lain-lain banyak sekali. Dari segi histori mereka itu kan memang didatangkan bagian dari penjajahan dari kolonialisme Belanda terhadap Indonesia. Itu fakta. Betul loh. Mereka bikin organisasi RA, Rabithah Alawiyah. Ya itu kan mereka ngurusi diri mereka sendiri dan disahkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan tidak terkait dengan perjuangan apapun. Yang ada itu yang muncul tuh si Aidit itu, DN Aidit sama 2 barakbah di Kalimantan tuh. Yang berontak lewat PKI itu. Jadi alhamdulillah sejak terbongkar fakta bahwa secara kajian kitab maupun secara hasil uji DNA bahwa para Habib itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pengaruh mereka itu sudah amat sangat kecil berkurang. Kan mereka maunya ditinggikan, ya kayak di zaman kolonial dulu mereka kan golongan kelas warga negara nomor 2, nomor 1 kan Eropa, nomor 2 itu kan ya itu komunitas Yaman itu yang ngaku keturunan Nabi itu ternyata bukan itu. Kemudian pribumi, putra-putri bangsa Nusantara itu kan nilainya ditempatkan di strata paling bawah, setingkat dengan anjing. Anjing dan pribumi dilarang masuk. Kalau Habib boleh masuk waktu itu, maka sekarang saya balas di pondok saya. Habib dan budaknya dilarang masuk. Betul. Karena mereka mau nerusin rasis seperti yang mereka nikmati di zaman kolonialisme atau penjajahan Belanda. Itu nggak bisa dibiarkan, nggak boleh dibiarkan. Dan apalagi saya sebagai orang Islam sangat-sangat khawatir perilaku dan ajaran para Habib ini yang berhaplogrup G itu sangat-sangat bertentangan dengan, terlalu banyak ajarannya yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Terlalu banyak yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang mereka klaim sebagai kakek mereka, yang sekarang terbukti ternyata bukan kakek mereka loh. Mereka Arab aja bukan loh ternyata. Ya kan? Arab aja bukan mereka itu. Askenazi, Hazari jelas. Nah, belum dari segi akhirat. Kalau dari segi akhirat itu jelas loh. Mengakui orang yang terbukti secara ilmiah sebagai bukan keturunan Nabi jelas masuk neraka. Jelas. Mau kiai, mau ustadz, mau gus, mau siapapun, kalau hari ini dengan adanya bukti ilmiah bahwa para Habib itu nyata-nyata bukan keturunan Nabi, kok masih berkeyakinan mereka keturunan Nabi dengan alasan husnudon, fal yatabawa makngada finar, jelas. Siap-siap aja cari porsi masing-masing di neraka. Betul, itu kalau menurut ajaran Islam. Dan siapa aja yang terlibat di dalam proyek ini, proyek membohongi umat Rasulullah. Ini namanya proyek membohongi umat Rasulullah, jelas-jelas terbukti Habib itu bukan turunan Nabi kok masih terus-menerus. Itu kelompok Deddy Corbuzier segala macam itu di TikTok kita lihat. Habib itu apa? Habib adalah keturunan asli Nabi Muhammad SAW, plek mencret. Secara ilmiah sudah terbukti, haplogrupnya G gitu kok. Kajian kitab nasab juga terbukti tidak tersambung gitu kok. Masih mempromosikan seperti itu. Apa itu? Itu membohongi rakyat. Ya lah. Man ghassana falaisa minna, siapa menipu kita kata Nabi, maka itu bukan golongan kita. Terus-menerus masih direproduksi, masih diteruskan. Dapat duit berapa sih? Mampus juga kita semua nanti pada akhirnya, mati semua. Kok nggak takut dengan akhirat loh? Beriman nggak sih sama adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini? Kok nggak takut dengan hadis Rasulullah menipu umat Rasulullah itu? Apa udah nipu umat Rasulullah, mau merusak negara lagi, mau membubarkan negara lagi? Tuh kemarin tuh Khal Sunan Ngampel, mbah saya itu menurut buku nasab saya itu mbah saya itu Sunan Ngampel. Kenapa saya nggak datang? Lalu di situ ada oknum yang memainkan Habib di situ, apaan itu?
Yang isi Habib nggak sudi. Saya udah bikin deklarasi manifesto keagamaan. Kalau ada acara di situ ada banyak Habibnya, saya nggak mau datang. Sampai mereka bertobat. Kalau mereka bertobat ngaku selesai. Saya cuma minta satu aja, ngakulah bahwa kalian para Habib itu bukan keturunan Nabi. Tuh, karena kalau kalian ngaku pasti kalian tidak punya kemampuan lagi untuk merusak bangsa dan negara saya. Dan ikutlah tertib sebagai tamu, sebagai warga negara yang baik, jangan provokasi. Ya kita khawatir aja kalau pemerintah itu terlambat bersikap tegas. Justru kita khawatir nanti kalau putra-putri bangsa Nusantara yang tergerak. Jangan salah, Bung. Emang putra-putri bangsa Nusantara nggak punya naluri untuk menjaga bangsanya, untuk menjaga leluhurnya. Kita sebagai putra-putri bangsa Nusantara itu sudah sepakat bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, itu sudah menjadi kesepakatan suci. Siapa aja yang ganggu, apalagi yang ganggu itu dari keturunan imigran yang dulu terbukti itu jelas-jelas dibawa oleh kolonial Belanda untuk membantu penjajahan Indonesia. Nggak ada ampun lagi dong. Pak Kapolri harus tegas. Nggak usah nunggu presiden baru. Sekarang nanti presiden baru juga harus lebih galak lagi. Jangan malah bermesra-mesra. Lah dong sejarah orang. Apalagi ini ada oknum juga itu di level-level bawah itu. Oknum keamanan yang malah sowan, yang sampai sama Presiden Jokowi dulu itu diperingatkan. Mosok ada pimpinan keamanan malah sowan preman kayak gitu. Alasannya untuk apa? Menjaga persatuan, untuk melindungi apa? Mereka merusak terus. Ya melindungi, mereka akan kita lindungi. Kalau mereka satu ngaku bahwa mereka bukan keturunan Nabi, declare apa jenenge Rabithah Alawiyah mendeklarkan diri, mengumumkan diri sebagai bukan keturunan Nabi, bahwa Habib bukan keturunan Nabi, bahwa mereka berhaplogrup G, Yahudi Askanazi, Yahudi Khazari, dan mereka bersumpah setia kepada NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan nggak bikin gara-gara, nggak bikin provokasi. Kebenaran itu sudah dikehendaki Allah untuk tersingkap. Tidak ada yang bisa menghentikan. Siapa yang berkhianat pasti dilibas oleh zaman. Pasti itu. La tabdila li sunnatillah. Tidak ada perubahan dalam sunnatullah yang dibikin Allah. Ini Allah menghendaki semua tersingkap. Kebenaran ini bahwa Habib bukan keturunan Nabi, bahwa Habib tukang rusak, tukang ngaco, terutama bil khusus di Indonesia ini. Ini Allah sudah berkehendak, nggak bisa dihentikan. Minta maaf, minta ampun, minta ridho, banyak keliru, banyak salah, banyak khilaf. Ini semua untuk demi tegak dan utuhnya bangsa dan negara kita yang sudah diwariskan oleh leluhur-leluhur putra-putri bangsa Nusantara. Itu ya. Jadi mari kita syukuri, kita sudah diberi anugerah Allah negara Indonesia, kita sudah diberi anugerah Allah Pancasila yang merukunkan kita, yang mempersatukan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kita syukuri Allah sudah memberikan anugerah kita berupa Nahdlatul Ulama, berupa Muhammadiyah, pemerintah yang ya selama ini dengan berbagai macam kekurangan maupun kelebihannya secara umum tetap nilainya itu kalau skalanya 0 sampai 10 itu ya 8 sampai 9 lah nilainya. Ya kalau 10 nilainya antara ya sama dengan Rasulullah kan. Selama ini udah begitu, udah bener, udah bagus. Gak usah mau diprovokasi kelompok yang dulu menjadi alat penjajah Belanda untuk menindas kita. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Habib sekali lagi terbukti secara ilmiah bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.